Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Risma dengan NIM 2023 0101 02045. Nah, di sini saya sudah ditemani narasumber dari mahasiswa Institut Negeri Agama Islam Kendari, program studi pendidikan bahasa Arab. Jadi disclaimer terlebih dahulu, saya juga merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab. Oke, di samping saya ada siapa yang perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 2024 01010218. Oke, di sebelah kanan saya, silahkan. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Syahya dengan NIM 2024 0101 02017. Insya Allah, teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kita ini capek banget ya jalani hidup, ya kan? Kita pernah ngerasa kayak apa sih hidupnya begini-begini terus gitu, padahal kita nggak berbuat apa-apa, ya kan? Kita pernah kayak ngerasa capek untuk ngejar dunia, capek dengan kerja tugas, capek dengan kehidupan orang lain, ngejar sosialitas gitu kan. Nah teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa capek tentang kehidupan kalian ini? Pernah banget. Pernah kan? Ya kayak capek ngejar hidup, ngejar dunia itu loh, ngejar tugas, deadline yang gini. Padahal sebenarnya kita santai, tapi kita kayak capek, badan fisiknya itu capek. Kalau menurut saya ya, banyak dari kita yang sibuk mengejar citra diri daripada mengejar mengisi iman. Iya. Sedangkan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, maka dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi secara logika, kalau kita mengisi hati kita dengan sesuatu yang kesenangan sementara, maka kesenangan itu tidak akan kekal. Kesenangan itu hanya sementara pula. Seperti like akan hilang, ujian akan berubah, manusia akan pergi. Jadi, tidak logis kalau kita berharap ke sesuatu yang tidak kekal. Begitu. Sifatnya sementara ya. Sifatnya yang sementara. Iya. Kita itu sering update story, paling sering update hari-hari kita, status. Mengharapkan like ya, Betul, pujian dari manusia. Padahal kita lupa kapan terakhir kali kita bersujud dengan khusyuk kepada Allah. Yang paling penting dalam hidup kita itu adalah charger iman kita, supaya hari-harinya pun akan terisi dengan sesuatu kesenangan menuju yang kekal. Nah, bagaimana nih pendapatnya Nurul? Betul sekali, saya setuju dengan pendapat saudari Rahmi. Seperti bersabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba renungkan deh, selama ini tujuan hidup kita apa? Ingin dipuji manusia atau ingin diridhoi Allah? Karena arah hidup menentukan ketenangan hati. Kalau kita pikirkan secara logika, ini masuk akal. Saat dunia dijadikan tujuan utama, hidup kita akan selalu mengejar dunia yang berubah-ubah, standar sukses berubah, tujuan bertambah, dan hati jadi mudah lelah. Akhirnya pikiran kita kemana-mana, urusan terasa berantakan, dan hidup kehilangan arah. Tetapi ketika tujuan utamanya kita itu akhirat, hidup jadi lebih teratur. Kita tetap belajar, bekerja, dan berjuang, tapi tidak menjadikan dunia sebagai beban utama. Karena tujuan yang benar akan menenangkan hati, dan hati yang tenang memudahkan hidup terasa cukup. Jadi mungkin masalah kita bukan kurang usaha,
tetapi salah arah tujuan. Mungkin itu saja pendapat saya. Iya, teman-teman jujur nih, saya tuh sering kalau ngerasa kayak lelah, capek gitu. Saya tuh sangat kayak sering ngerasa kayak capek, bukan hidupku yang terlalu berat, atau mungkin hidup yang terlalu berat, ataukah karena mungkin saya terlalu jauh dari Allah. Nah, saya tuh pernah juga berpikir bahwa kenapa sih ini doaku nggak pernah dikabulkan? Itu kenapa ya? Kenapa sih doaku nggak pernah dikabulkan? Apakah karena saya kurang bersyukur? Ataukah karena saya ini banyak salahnya gitu? Tapi setelah saya renungkan, setelah saya berpikir, ternyata apa ya? Ternyata yang jarang saya itu bukannya Allah itu bukannya tidak mengabulkan doaku, hanya mungkin karena saya datang ke Allah pada saat saya butuh doa. Jadi Allah kayak nanti akan dikabulkan, tapi suatu saat nanti gitu. Nah, padahal kan Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya Quran surah Ghafir ayat 60 bahwasanya berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Tapi saya merasa kayak jahat banget ya sama Allah, suka zon sama Allah, bilang kenapa sih doaku nggak dikabulkan, padahal sayanya yang kurang sujud, kurang sahab, kurang dekat sama Allah. Oke. Nah, buat teman-teman Gen Z, nggak apa-apa ya capek, lelah, itu hal yang wajar sekali, hal yang lumrah sekali untuk manusia. Nah, tapi capeknya kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali bersandar kepada Allah, jangan ke dunia. Karena dunia ini hanya sementara. Kita curhat ke teman bisa kecewakan kita. Kita curhat kepada manusia akan hilang. Kita curhat ke sosmed, like-nya akan hilang. Jadi, tempat yang paling baik, tempat yang paling mengerti kita itu hanya kepada Allah. Jadi buat teman-teman, nggak apa-apa capek, tapi tetap kembali sama Allah, oke? Kita usahakan mulai dulu dari hal yang kecil, seperti sholat tepat waktu. Setelah sholat kita sempatkan waktu untuk berzikir, jangan lupa membaca doa dan membaca Al-Quran ya. Allah itu tidak menunggu kita menjadi suci, tapi Allah menunggu kita untuk kembali, untuk bertaubat, ya kan? Iya, nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir acara podcast kita. Semoga obrolan santai kita bersama dua teman saya ini, semoga kita bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa direnungkan kembali. Untuk Gen-Z, tidak apa-apa ya kita capek, merasa capek, tidak apa-apa, semua itu hal yang wajar. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa berlelah-lelahlah di usiamu yang muda, karena sesungguhnya suatu saat nanti kamu akan memanen hasil dari usahamu itu. Oke, sampai sini kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.